Hai, jumpa lagi dengan saya Abi Andai Suara di Abi Andai Suara Channel. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai guerrilla marketing. Bukan gorila ya, tapi guerrilla marketing. Nah, buat kamu yang masih penasaran dengan apa itu guerrilla marketing atau pemasaran yang disebut dengan pemasaran gerilya, mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir sudah populer ya sebenarnya. Merupakan taktik pemasaran di mana perusahaan menggunakan kejutan sistemnya dan atau menggunakan interaksi yang tidak konvensional untuk melakukan promosi. Jadi artinya perusahaan selalu menggunakan cara-cara yang unik, yang bisa viral, apalagi sekarang eranya digital ya. Umumnya guerrilla marketing merupakan strategi yang terlihat seperti inovatif dan berbeda dari pemasaran tradisional. Yang menjadikan guerrilla marketing berbeda dari pemasaran tradisional adalah sebenarnya karena pemasaran jenis ini bergantung pada interaksi pribadi. Anggarannya pun lebih kecil dan berfokus pada kelompok yang lebih kecil. Terdapat kelompok promosi yang lebih bertanggung jawab untuk melakukan guerrilla marketing, dan ini menjadikan guerrilla marketing ini adalah pemasaran yang menyebarkan informasi di lokasi-lokasi tertentu yang strategis dan dipilih daripada melalui kampanye yang sifatnya meluas. Pemasaran gerilya ini biasanya ditujukan untuk menciptakan konsumer dengan metode baru agar tidak konvensional, untuk bisa meningkatkan penjualan dan menarik minat pada merek atau bisnis ya. Dan pemasaran gerilya kerap kali murah atau bahkan gratis dan melibatkan penggunaan interaksi lebih pribadi atau melalui pesan media sosial yang bisa viral ya. Sebenarnya brand-brand besar pun sudah banyak menggunakan metode jenis guerrilla marketing ya, dan justru ini menjadikan mereka tampak unik, tampak berbeda, mendapatkan celah-celah pasar baru dan bisa berinteraksi langsung dengan komponen-komponen pasar yang sebenarnya itu merupakan engagement yang bagus, yang artinya ketika ini bisa dimaksimalkan dan bisa viral dalam sosial media, let's say kayak Coca-Cola dengan hugging mesinnya. Ketika mereka bikin video itu bisa jutaan views tersebar ke seluruh antero dunia, dan brand ini pun jadi semakin melekat di mata masyarakat. Nah, kita coba mengenal metode guerrilla marketing yang inovatif ya. Pemasaran dengan jalan guerrilla marketing ini makin populer dengan munculnya teknologi seluler dan terhubung di mana-mana yang dapat memperkuat fokus pada kelompok sasaran konsumen. Perusahaan yang menggunakan metode pemasaran gerilya mengandalkan promosi langsung untuk disebarkan melalui pemasaran viral atau dari mulut ke mulut, word of mouth ya, atau WOM. Ini membantu untuk menjangkau audiens secara lebih luas dan gratis. Hubungan dengan emosi konsumen adalah kunci dari strategi guerrilla marketing ya. Penggunaan taktik ini tidak dirancang untuk semua jenis barang atau jasa. Jadi nggak bisa secara random kita pilih produk atau jasa untuk digerilyain. Tapi justru sering digunakan untuk produk-produk yang lebih edgy atau untuk menargetkan konsumen yang lebih muda dan cenderung merespon produk secara positif. Saya pikir ini hal penting yang perlu kita ingat ya. Dan pemasaran gerilya ini dilakukan di tempat-tempat umum dengan audiens sebanyak mungkin, seperti di jalanan, konser, taman, di kampus, di sekolah ya, di acara olahraga, festival, pantai atau pusat perbelanjaan, atau bisa jadi juga tempat rekreasi. Salah satu elemen kunci dari guerrilla marketing adalah memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan kampanye guna menghindari potensi masalah hukum. Pemasaran gerilya dapat dilakukan di dalam ruangan, di luar ruangan, dalam satu acara, atau demi membangun interaksi antara publik dan produk yang ditawarkan. Jadi poinnya adalah memilih waktu dan tempat yang tepat ya, bisa indoor ataupun outdoor, atau bisa juga bergabung dalam satu event yang tujuannya adalah, mohon diingat, membangun interaksi antara publik dengan produk yang atau jasa yang ditawarkan. Nah, sebenarnya dari mana sih guerrilla marketing ini? Jadi sebenarnya guerrilla marketing adalah strategi yang muncul dari akibat peralihan ke media elektronik ya, yang sebelumnya menggunakan teknik pemasaran tradisional dalam bentuk cetak ke radio dan televisi. Dan istilah ini sebenarnya diciptakan oleh J. Conrad Levinson ya dalam bukunya di tahun 1984 yang berjudul Guerrilla Marketing. Tujuannya adalah untuk menciptakan buzz tentang produk atau merek, sehingga meningkatkan kemungkinan di mana konsumen akan membeli produk atau layanan atau membicarakannya dengan calon pembeli yang lain. Word of mouth sekali lagi ya powernya.
pemasaran gerilya bisa sangat hemat biaya untuk bisnis kecil, terutama jika mereka berhasil menciptakan fenomena pemasaran viral. Jadi sebenarnya lahirnya guerrilla marketing ini adalah di masa peralihan. Di tahun 1984, si Levin Semeni menuliskan dalam buku yang berjudul Guerrilla Marketing ya, yang tujuannya untuk menciptakan buzz ya. Jadi buzz ini artinya sebuah efek yang sifatnya bisa merata, seperti kita mendengar suara buzz gitu ya. Jadi sebenarnya merata dan viral ya. Lalu jenis-jenisnya apa saja dari guerrilla marketing yang termasuk adalah, saya coba sebutkan di sini: pemasaran buzz atau viral, melakukan penyergapan dalam acara, iklan, astroturfing, melakukannya di kalangan grassroots atau menggunakan retail pop-up ya. Namun banyak sekali yang mencoba untuk melakukan pemasaran gerilya akhirnya kepleset juga ya. Pada tahun 2007 sebenarnya Cartoon Network mempromosikan pertunjukan dengan memasang iklan LED di seluruh Boston yang menyerupai karakter dari sebuah acara karton. Cuma sayangnya iklan-iklan tersebut malah menciptakan ketakutan masyarakat, sehingga mereka malah kena denda sekitar 2 juta US dollar. Justru berakibat buruk ya. Dan dalam upaya tercatat di Guinness World Record di tahun 2005, Snapple, bukan Apple ya, Snapple, kemudian mempromosikan makanan beku barunya dengan mendirikan es loli setinggi 25 kaki di taman kota New York. Cuma sayangnya, di luar dugaan mereka, es loli itu justru meleleh lebih cepat dari yang diharapkan, menutupi taman dengan cairan lengket yang membutuhkan pemadam kebakaran untuk datang menyemprotnya. Jadi artinya malah menyebabkan kerusakan di taman kota di New York ya. Dan ini impactnya nggak akan bagus bagi brand tersebut. Jadi artinya ini merupakan hal bagus ketika kita bisa menggunakan atau berkreasi dengan menggunakan guerrilla marketing ya. Karena justru hal penting yang perlu kita ketahui bahwa ini sangat hemat biaya dan juga bisa menggunakan ide-ide yang sederhana tapi unik. Langsung bisa bekerja di grassroots atau pada join event ya. Lalu kita bisa menciptakan sebuah konten juga yang bisa viral dan disampaikan dan menyebar ya. Targetnya adalah memang word of mouth ya. Tapi mengingat sekarang udah era digital, word of mouth ini berubah menjadi social media impact yang bisa viral. Itu yang diharapkan. Sebenarnya halnya sama dengan perang gerilya ya. Jadi pemasaran gerilya menggunakan taktik yang sama dalam industri pemasaran. Gaya periklanan alternatif ini tentunya sangat bergantung pada strategi pemasaran yang nggak konvensional, energi tinggi, dan imajinatif. Jadi tentunya efek yang digunakan untuk mengejutkan publik ya, membuat kesan yang tidak terhapuskan, serta menciptakan banyak gebrakan-gebrakan yang unik, yang artinya sudah dilakukan oleh Coca-Cola dan itu berhasil. Akhirnya jutaan views dia dapat dari YouTube yang mereka sebarkan ya melalui sosial media, yang akhirnya itu jadi pembicaraan banyak orang, mengundang ribuan bahkan jutaan likes ya, share, yang akhirnya justru memperkuat brand tersebut. Dan ini merupakan impact yang bagus padahal dengan modal yang cukup simpel, menciptakan satu vending mesin diletakkan di sebuah kampus. Orang-orang tinggal datang untuk memeluknya, jadi nggak perlu masukin koin atau uang ya untuk membeli produk Coca-Cola yang ada di dalam vending mesin tersebut ya. Jadi ketika vending tersebut dipeluk oleh entah itu 1 orang atau 2 orang ya, dan uniknya Coca-Cola 1 botol, 2 botol, bahkan bisa sampai 6 botol keluar sekaligus. Yang artinya Coca-Cola berharap bahwa botol ini bisa di-share ke teman-teman yang ada di sekeliling mereka. Dan its uniqueness ya, keunikannya, justru video ini jadi menarik untuk dilihat dan akhirnya jadi pembicaraan banyak orang. Nah, bagaimana dengan perusahaan kamu? Kamu mau coba? Silahkan. Kita buktikan bagaimana hal yang simple, unik, juga bisa viral. Stay tune with Abi Andaya Iswara's channel. Terima kasih, bye.